Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah Magister Agama selaku dosen mata kuliah studi Al-Quran Hadis, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kami akan melakukan presentasi dengan materi kedudukan hadis dan perbedaan dengan hadis qudsi. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Maliha dengan NIM 2150510050 sebagai moderator. Mutiara Khairin Nadila dengan NIM 2150510042 sebagai pemateri 1. Kemudian Asya Regita Oktavia dengan NIM 2150510066 sebagai pemateri 2. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Ditinjau dari segi etimologi, lafal hadis berasal dari bahasa Arab mahdusun, hadisun, hadasatun, hudusun, yahdusu, hadasa, yang berarti baru, kebalikan dari lama, qadim, dekat, belum lama terjadi, kabar berita, riwayat. Sedangkan menurut tinjauan terminologinya, para ahli hadis atau muhaddisin antara lain Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Al-Bukhari memberikan definisi bahwa hadis yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yang berarti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Aminuddin dan Siddiq Muhtadi 1986. Menurut istilah usuliyin, hadis yaitu aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqariruhu mimma yata'allaqu bil hukmi, yang berarti segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan paut dengan hukum. Hadis mengandung beberapa kriteria yaitu a. Sesuai, yang disandarkan harus kepada Nabi Muhammad SAW. B. Penyandaran sesuatu adalah setelah Muhammad diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasul. C. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan, perangainya, dan lain-lain. B. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sumber hukum dan ajaran Islam antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan. Adapun jika disimpulkan, fungsi hadis yang berkaitan dengan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayan tafsir. Fungsi hadis dalam hal ini adalah merinci ayat secara global, atau bayan al-mujmal, membatasi ayat yang mutlak. Tahyid al-mutlak, mengkhususkan ayat yang umum. Tahsyish al-am, dan menjelaskan ayat yang dirasa rumit. Yang kedua, bayan takrir atau bayan tahqiq, dan bayan al-isbat adalah hadis yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyrik, yang dimaksud dengan bayan tasyrik adalah menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasah. Secara bahasa, an-nas bisa berarti al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-taghayyur, mengubah. Menurut ulama mutaqaddimin, yang dimaksud dengan bayan an-nasyah adalah adanya dalil syara' yang datang kemudian, dan pengertian tersebut menurut ulama yang setuju adanya fungsi bayan an-nasyah dapat dipahami bahwa hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Perbedaan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah perkataan yang disabdakan Nabi Muhammad dengan mengatakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dalam mimpi atau ilham. Kemudian Nabi menerangkannya dengan susunan perkataan beliau sendiri dengan menyandarkannya kepada Allah. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. A.
Al-Quran dikategorikan sebagai mukjizat Nabi, tetapi hadis qudsi bukan mukjizat. B. Dilihat dari segi periwayatannya bahwa seluruh ayat Al-Quran disampaikan secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi tidak mencapai derajat mutawatir. C. Susunan lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah, tetapi hadis qudsi maknanya dari Allah dan susunan katanya dari Nabi sendiri. D. Membaca Al-Quran dianggap sebagai perbuatan ibadah, tetapi membaca hadis qudsi tidak dinilai ibadah. E. Ada keharusan membaca sebagian surat Al-Quran, seperti surat Al-Fatihah pada tiap rakaat sholat wajib maupun sunat, tetapi tidak dengan hadis qudsi. F. Al-Quran sendiri memberikan jaminan terhadap isinya dan terpelihara dari berbagai kesalahan dan kekurangan, tetapi tidak demikian dengan hadis qudsi. Perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. A. Hadis qudsi sumbernya berasal dari Allah, sedangkan hadis nabawi sumbernya berasal dari Nabi. B. Hadis qudsi maknanya disampaikan melalui wahyu, sedangkan hadis nabawi berasal dari Nabi. C. Hadis qudsi secara redaksional disusun oleh Nabi dalam bentuk ucapan, perkataan Nabi sesuai dengan isi yang tersirat dalam wahyu yang diterimanya. Sedangkan hadis nabawi tidak harus berupa ucapan Nabi. D. Dalam hadis qudsi Nabi selalu menyebutkan Tuhan sebagai rujukannya, sedangkan hadis nabawi berasal dari Nabi sendiri dan tidak pernah menyebutkan Allah sebagai rujukannya. E. Pada hadis qudsi Nabi hanya memberitakan pernyataan melalui perkataan qauli, sedang pada hadis nabawi pemberitaannya melalui perkataan qauli, perbuatan fi'li, dan persetujuan takriri. F. Matan hadis qudsi selalu menggunakan ungkapan orang pertama, sedangkan hadis nabawi tidak menggunakan ungkapan ini. Pada hadis nabawi, Nabi bertindak sebagai subjek maupun objek dengan penggunaan kata ganti.